Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Kembali kita bertemu di dalam persekutuan doa pagi secara online. Mari terlebih dahulu kita akan berdoa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur atas pagi ini di mana kami dapat bangun dan merasakan dari berkat-berkat Tuhan. Sungguh kami bersyukur Tuhan ketika kami dibangunkan, dan biarlah saat ini pun kami dengan penuh kerinduan ingin mendengarkan sedikit dari sabda-Mu yang memberikan kami tuntunan di dalam kehidupan kami. Tolong Tuhan, Engkau berkati seluruh peralatan yang kami pakai, sehingga pesan dari Tuhan tersampaikan kepada kami dengan baik, dan kami pun dapat memahami dan melakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Tolong Kau berkati hamba-Mu ini yang akan menyampaikan sedikit dari firman-Mu, biarlah apa yang disampaikan sesuai dengan kehendak-Mu saja. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah siap untuk mendengarkan. Amin. Bapak Ibu, kita akan melihat satu ayat saja dari Yesaya 6 ayat 5. Yesaya 6 ayat 5 saya akan membacakan untuk kita semua. Lalu kataku, celakalah aku binasa. Sebab aku ini seorang yang najis bibir, dan aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Namun mataku telah melihat Sang Raja, yakni Tuhan semesta alam. Nah Bapak Ibu, saya akan memperhatikan cuma dari bagian ayat yang A saja, yaitu celakalah aku binasa sebab aku ini seorang yang najis bibir. Nah Bapak Ibu, di dalam Alkitab seringkali juga bibir ataupun lidah itu seringkali hampir bersamaan, artinya adalah panca indera yang dipergunakan untuk berbicara. Nah di dalam kita melihat Nabi Yesaya ketika dia mengatakan begitu, saya teringat ketika kita pertama kali manusia dilahirkan, adalah perkataan pertama yang dia sampaikan atau dia lakukan adalah tangisan. Ketika manusia lahir, ketika bayi pertama hidup keluar, yang pertama kali adalah tangisan. Dan yang terakhir pun ketika kehidupan sudah berakhir, kita pun ditangisi, ya. Jadi memang lidah dipergunakan banyak sekali hal, antara lain tangisan. Nah, di dalam sepanjang kehidupan manusia, ketika dia hidup, manusia selalu berbicara dengan lidah dan bibirnya. Kadang dia mengeluarkan perkataan yang baik, mengeluarkan kata-kata yang positif, mengeluarkan kata yang menguatkan iman, atau bahkan mengeluarkan kata-kata yang untuk memuliakan nama Tuhan. Tetapi lebih sering kita dapati berdasarkan pengalaman kita atau berdasarkan pengalaman orang lain, bahwa lidah atau bibir seringkali dipergunakan tidak sesuai. Seringkali dipergunakan bibir ini memfitnah orang lain, mengatakan kebohongan, menyakiti orang lain, bahkan memutar balikan fakta. Nah, seringkali kita merasa berdosa karena kita sudah melakukan sesuatu yang tidak baik dari bibir ini. Nabi Yesaya mengatakan, aku ini najis bibir. Karena itu dia selalu berpegang bahwa hal itu bisa membuat kenajisan bibir, bisa membuat kebinasaan terhadap dirinya. Nah Bapak Ibu, bibir adalah sesuatu yang sangat penting di dalam panca indera kita. Dikatakan di teori yang banyak kita dengar bahwa wanita seringkali mengeluarkan kata-kata melalui bibirnya itu 50.000 kata per hari. Sedangkan pria
hanya 25.000 kata per hari yang diucapkan. Dan itu seringkali menjadikan bahwa wanita lebih suka didengarkan daripada mendengarkan. Ya, itu adalah suatu teori, ya. Jadi teori itu menggambarkan bahwa wanita harus lebih sering didengarkan daripada dengan pria. Tetapi bukan masalah perkara jenis kelamin pria atau wanita, sedikit atau banyak kata-kata yang diucapkan. Tetapi ketika perkataan itu dilakukan untuk berbuat dosa, atau baik disengaja pun tidak disengaja, tidak pandang bulu dia jenis kelamin wanita atau pria, banyak atau sedikit. Walaupun sedikit, tapi kalau kata-katanya menyakitkan, itu juga berdosa. Walaupun banyak, bisa juga berdosa juga. Nah, Bapak Ibu, kita melihat bahwa dosa karena lidah itu sangat-sangat banyak yang kita lakukan. Nah, di dalam Yakobus 3 bahkan ada satu perikop dikatakan dosa karena lidah. Yakobus 3 mengatakan perikop itu, karena lidah seseorang dapat membegahkan perkara-perkara yang besar. Karena lidah seperti api yang kecil tetapi bisa membakar hutan yang besar. Dari lidah bisa keluar berkat, atau dari lidah bisa juga keluar kutuk. Seringkali itulah yang kita lakukan. Seringkali kita tidak bisa menguasai lidah ini, tidak bisa menguasai bibir ini, dan seringkali kita langsung bereaksi ketika kita mendapat perkataan dari orang lain yang mungkin menyakiti atau mungkin berprasangka kepada kita bahkan seringkali membalas dengan lidah dan bibir kita. Bahkan mungkin lebih menyakitkan dibanding apa yang sudah kita dapatkan. Nah, Bapak Ibu, bagaimana kita bisa menguasai lidah dan bibir kita? Dikatakan bahwa ketika kita berkata, itulah yang terucap, itulah yang dipikirkan melalui pikiran dan hati. Itulah yang ada ucapan yang kita keluarkan dari perkataan ini. Seringkali ketika kita berpikir tidak baik, berpikir tidak benar, dan hati kita juga tidak benar, kita mengucapkan sesuatu yang salah. Kita mengucapkan sesuatu yang negatif. Nah, bagaimana supaya kita bisa menguasai lidah dan bibir kita? Yang pertama adalah bahwa kita harus lebih bersabar. Lebih baik mendengarkan dahulu sebelum kita berbicara. Kita menahan diri untuk tidak langsung berbicara. Kita melakukan konfirmasi atas suatu peristiwa atau suatu kasus. Kita harus menahan bibir kita. Kita harus sabar, kita harus bijaksana, kita harus mempunyai hikmat dari Tuhan supaya kita tidak segera bereaksi dengan lidah dan bibir kita. Dan kita harus meyakini bahwa ketika Allah menciptakan lidah dan bibir ini adalah sesuatu yang baik, sesuatu yang kudus. Oleh karena itu, baiklah kita mempergunakan lidah dan bibir kita ini untuk memuliakan nama Tuhan. Bukan untuk memuliakan nama kita. Bukan untuk memamerkan apa yang sudah kita lakukan. Bukan untuk menghujat orang lain. Tetapi biarlah kita bijaksana bahwa ketika kita bisa bicara, ketika kita mempergunakan bibir ini, biarlah ada hikmat Tuhan ketika kita berbicara. Biarlah ada suatu pengertian, suatu dorongan, dan suatu bantuan daripada Roh Kudus supaya kita dapat berbicara dengan baik, benar, sesuai dengan kehendak Tuhan. Biarlah kita bisa menguasai bibir kita. Biarlah dari bibir ini tidak menajiskan seluruh tubuh, tapi dari bibir ini kita bisa mengkuduskan seluruh tubuh.
bahkan dari bibir ini kita bisa manfaatkan untuk memberikan kekuatan kepada orang lain, untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan, untuk memberikan dorongan semangat kepada orang yang putus asa, lelah. Dan biarlah kita bijaksana mempergunakan bibir ini dengan hikmat. Demikian, biarlah kita semua pada hari ini dapat diberkati dan mempergunakan bibir kita dengan baik. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Bapak Ibu, kita akan berdoa syafaat untuk beberapa hal yang akan kita doakan. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan atas firman-Mu saat ini ketika kami berbicara atau kami memikirkan apa yang sudah kami lakukan dengan bibir atau lidah kami. Mungkin banyak dosa yang sudah kami lakukan dengan bibir atau lidah kami, tapi biarlah bibir atau lidah kami ini dapat kami kuasai dengan hikmat dan kebijaksanaan daripada Engkau dan dengan bantuan daripada Roh Kudus, sehingga kami dapat mempergunakan dengan sebaik-baiknya dan tidak menajiskan seluruh tubuh kami. Biarlah bibir kami dapat kami pergunakan untuk kemuliaan nama Tuhan saja. Terima kasih Tuhan. Biarlah ini memberikan tuntunan dalam kehidupan kami selanjutnya. Bapa dalam surga, saat ini kami juga berdoa Tuhan untuk beberapa pokok. Yang pertama, kami berdoa untuk peneguhan dan pemberkatan nikah Saudara Nathanael dan Saudari Amadea yang akan dilakukan pada tanggal 6 Desember. Biarlah semua persiapannya dapat dilakukan dengan baik kedua pasangan maupun kedua keluarga besar ini. Terima kasih Tuhan, Kau juga berkati untuk persidangan 23 Majelis Sinode GKI yang dilakukan di Gresik. Biarlah semuanya dapat berlangsung dengan baik dan menghasilkan keputusan yang baik pula. Kami juga berdoa Tuhan untuk keluarga dari almarhum Bapak Lee Leong Jun yang saat ini sedang berduka karena dipanggil Papa atau Engkong tercinta. Biarlah Engkau berberkati dan memberikan penghiburan dan ketabahan bagi keluarga yang ditinggalkan, bagi istri, anak-anak maupun cucu maupun keluarga besar. Biarlah mereka pun dalam masa-masa duka ini, biarlah mereka tetap bersabar dan tetap mendapat penghiburan daripada Engkau Tuhan. Bapa dalam surga, kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang saat ini masih sakit maupun masih dalam kondisi lemah. Kami berdoa untuk Ibu François Wolangi, Bapak Sutejo, Ibu Henanto Teja, Ibu Gan Kejang, Ibu Ayong, Bapak Ibu Abraham Werimon, Ibu Heni Supeni, Ibu Handoyo, Ibu Gianti, Ibu Sylvia Petra, Ibu Tauruk, dan Ibu Ratna. Biarlah di dalam kelemahan fisik mereka dan dalam usia tua mereka, biarlah Engkau terus memberikan kekuatan, terlebih kekuatan iman supaya mereka lebih percaya pada Engkau. Bapa dalam surga, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami Tuhan. Biarlah Engkau memberkati pemimpin, presiden, menteri dan pemerintahan dari pusat sampai daerah. Biarlah Engkau memberkati agar mereka pun dapat mengusahakan kesejahteraan dan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Kami juga berdoa untuk sekolah-sekolah Kristen di bawah YP3K. Biarlah Engkau berkati untuk para pengurus, kepala sekolah maupun guru maupun para murid. Biarlah mereka pun dapat belajar mengajar dengan baik. Kami juga berdoa untuk pembangunan tanah makam di Kaliori. Biarlah semuanya dapat berlangsung dengan lancar. Biarlah Engkau memberkati panitia yang bertugas. Biarlah mereka pun dapat merancang segala sesuatu dengan baik. Dan biarlah pada akhirnya bisa selesai pada waktunya. Terima kasih Tuhan. Dan biarlah kami kembali akan melakukan aktivitas pada pagi hari ini sampai malam. Biarlah Engkau berkati selanjutnya untuk setiap pekerjaan dan aktivitas kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikian Bapak Ibu, kita
sudah menyelesaikan persekutuan doa pagi ini. Biarlah Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.